Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan presentasi di mana presentasi dari hasil makalah kami yang kelompok kami pilih, yaitu mengenai ketahanan nasional di era digital. Nah, di mana tugas ini difungsikan sebagai pemenuhan tugas terakhir kami, yaitu tugas UAS dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kami masuk untuk memaparkan materi presentasi kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Delia Rosadi dengan NIM 210303946. Baik, perkenalkan nama saya Haris Sidan Silaban dengan NIM 210303941. Baik, nama saya Ida Fitrianti dengan NIM 210303818. Saya Karisma Widya Mawarti dengan NIM 210303644. Saya Nurul Kusdianti Salma dengan NIM 210303950. Saya Wan Muhammad Rafi Rizal dengan NIM 210303669. Baik, pada kesempatan presentasi hari ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai 5 materi presentasi yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional di era digital, materi yang kedua yaitu ada asas-asas ketahanan negara, yang ketiga faktor perusak dari ketahanan negara sendiri, dan yang keempat jenis-jenis ketahanan negara di era digital, dan yang terakhir itu bagaimana cara menanggulangi faktor suatu ancaman yang dapat membuat ketahanan nasional di era digital menjadi rusak. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian ketahanan nasional di era digital. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 mengungkapkan secara gamblang bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 mengungkapkan secara gamblang bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Untuk yang pertama ada bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai lini kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua di era digital ini berita hoax ataupun bohong sering dipergunakan sebagai alat ancaman di negara, di mana kemajuan teknologi yang dapat mendukung penyebaran informasi yang belum jelas akan kebenarannya. Baik, yang kedua ada asas-asas ketahanan negara. Oke, di sini ada terdiri dari 4 asas ketahanan negara. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, di mana di dalam asas ini kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki esensial baik bagi perorangan maupun masyarakat. Yang kedua ada asas komprehensif integral, di mana asas ini mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh terpadu, seimbang, dan serasi dari seluruh aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga ada asas mawas, berisi perpaduan segenap aspek kehidupan masyarakat dengan interaksi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir ada asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kebersamaan, gotong royong, serta sifat bertanggung jawab terhadap masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada faktor perusak ketahanan negara. Yang merusak faktor ketahanan negara di sini ada pertama ada anggaran pertahanan, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada anggaran pendapatan dan belanja negara, dan yang terakhir ada teori kepadatan penduduk. Lalu, yang keempat ada jenis-jenis ketahanan negara di era digital. Kondisi negara Indonesia pada saat ini ditenggarai bahwa semangat nasional, patriotisme, dan bela negara kecenderungan menurun atau memudar. Menegaskan hukum negara Indonesia menjadi lebih kuat dan dapat memberikan efek jera bagi penyebar ancaman di era digital ini,
memperketat tempat lindungan teknologi khususnya penyebaran berita di media sosial seperti Instagram maupun YouTube. Tidak bersifat individu, melainkan diterapkan secara umum. Dan yang terakhir yaitu cara menanggulangi faktor ancaman ketahanan nasional di era digital. Poin pertama ada caranya yaitu negara dan masyarakat harus menghindari isu yang tidak jelas akan kebenaran yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap keamanan ketahanan negara. Poin kedua yaitu ada sebagai masyarakat kita harus pintar memilih informasi terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada masyarakat lainnya. Baik, di sini kelompok kami telah menyediakan beberapa analisis mengenai yang menjadi satu padukan dalam video, di mana di sini ada mengenai asumsi-asumsi dari beberapa dosen dari beberapa universitas yang membahas mengenai ketahanan nasional di era digital, khususnya pada saat masa ini. Dan selamat menyaksikan. Mengundang 4 narasumber yang ahli dalam bidangnya. Seminar ini membahas mengenai strategi dan realisasi dalam pendidikan karakter untuk memperkuat ketahanan nasional. Seminar ini diadakan untuk membahas mengenai ancaman terhadap kepribadian bangsa yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter bukan lagi merupakan tuntutan pemenuhan peraturan, tetapi juga masuk ke dalam konteks ketahanan nasional. Hal ini juga merupakan keterkaitan pendidikan karakter menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ketahanan nasional. Salah satu narasumber yaitu Dr. Baby Siti Salama yang merupakan Deputi Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan, di era digital saat ini, kelompok milenial merupakan kelompok yang sangat terbuka dengan perubahan dan memiliki perspektif yang komprehensif, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menyaring informasi-informasi yang ada. Hal ini menyebabkan mudahnya pada kelompok muda untuk dipengaruhi ideologi lain yang tidak sesuai dengan negara. Selain itu, narasumber lainnya yaitu Dr. Fredericus Vios yang juga merupakan Manajer Character Building Development Center BINUS mengatakan pendidikan karakter di BINUS sendiri dapat melatih critical dan creative thinking, social awareness, adaptability, serta growth mindset dari para mahasiswanya. Menurutnya, dilema teknologi digital dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial dan tradisi moral. Namun di sisi lain, manusia tidak dapat hidup tanpa teknologi digital. Narasumber sebelumnya, Dr. Salama dan juga Dr. Vita. Sekian video presentasi yang dapat kelompok kami paparkan mengenai ketahanan nasional khususnya di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.